Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana li'abdihi liyakuna alaihim nasyiran wa hudan wa rahmah. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mamba'il hikmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'na huda. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi sareng-sareng ngucapaken kalimah hamdalah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Karena di malam Ahad yang sejak awal saya diundang akan dijadikan wadal hujan, tetapi sudah didahului hujan di malam Jumat Kliwon. Kenapa kita bersyukur? Karena di tempat yang mulia kita ditemukan dengan orang-orang yang mulia. Para guru kita, pembimbing nurani, lentera dunia, serta pelita kelak di surga. Beliau Bapak Kiai Haji Sumardi, Bapak Kiai Haji Zamzami, Bapak Kiai Haji Taufik Sahlan, Bapak Kiai Nuruddin, Bapak Ustadz Muhsinin. Ustadz niku kali kiai beden Pak, nek kiai boten kersa pengajian sekali HP. Nek Ustadz boten kersa purun ucul saka HP. Boten nopo-nopo Mas. Bapak Kiai Sahlan, putranipun Bapak almarhum Sayyidina Kiai Haji Al-Maghfurlah, Bapak Kiai Haji Arifin, putra-putri yang merasakan perjuangan. Kenapa kita bangga bertemu kalian para kiai? Karena saya sampaikan sebuah cerita ini dari Ngawsre, ya. Seorang tabingin yang bernama Uwais Al-Qarni. Baginda Nabi memberikan kabar, umatku sepertiga masuk surga karena syafaat Uwais Al-Qarni. Tapi sehebat apapun Uwais Al-Qarni tidak bisa menyamai sahabat, walaupun dia hidup saat baginda Nabi Muhammad tasih sugeng. Uwais Al-Qarni beliau hidup rikala Kanjeng Nabi tasih sugeng, Bu. Dan dia merindukan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mata yang putih hitam menjadi biru, menangis menderikan air matanya, saking gandrunge kepanggih kalian junjungan agung Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibu kangen kali Kanjeng Nabi mboten? Monggo kumpulaken duit kita sowan wonten ing Madinah, ten mriku wonten tempat baini wa baina mimbari raudhah, tempat raudhah. Ten mriku bayangaken, karena Nabi tidak akan pernah mati walaupun ruhnya sudah keluar dari jasad. Karena ruh itu artinya kehidupan, ruh artinya saya, keakuan. Sanes ruh niku artinya nyawa, nek nyawa nyawaku. Ruh itu kehidupan. Maka seketika ruh terlepas saking jasad, tidak ada kematian. Karena ruh tidak pernah mati, sasapunipun dipun damel kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah ruh itu kembali kepada alam barzakh, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, menika wonten ruh yang dikekang sebentawis di penjara karena satu kekafirannya, yang kedua karena banyak dosanya. Sedangkan ruh para nabi
tidak pernah terkekang dan hidup sebagaimana Al-Quran menyampaikan. Jangan engkau mengira wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Kula dengan sedaya boten angsal ngira mempunyai praduga bahwa ruh-ruh para orang-orang yang mati syahid itu mereka adalah mati. Bal ahya, mereka hidup. Dan baginda Nabi Muhammad adalah sayyidus syuhada. Nabi Muhammad adalah punjeripun tiang-tiang ingkang pejah syahid mila kanjeng Nabi boten sedo. Jenengan rawuh mriku Nabi mengetahui, maka ka'annaka tarahu, kalau jenengan rawuh teng rawuh iktikadkan, yakinkan baginda Nabi melihat kita dan sampaikan salam kita, assalamualaikum ya Rasulullah. Sampai makin nangis butang berikut, karena kita kebayang sedang berhadapan dengan orang yang disayang, orang yang dirindu selalu dalam setiap waktu, orang yang kita ucap di luar dan di dalam sholat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Begitulah Uwais Al-Qarni. Kenapa Uwais Al-Qarni yang di Yaman boten saged kepanggih kalian kanjeng Nabi? Piyambakipun gadah tiang sepah, estri, ambruk, setruk, lutut, tahun-tahunan. Dalam sebuah kisah pun ceritakan, Bu, saya mohon izin, saya kepengin rindu, saya rindu dan kepengin kepanggih kalian kanjeng Nabi menawi ibu kawula tilar kepripun. Apa kata sa ibu? Nah, hati ini pun rasanya tidak tega nikah anak untuk pergi kalian kanjeng Nabi. Tetapi kalau panjenengan berangkat menuju kanjeng Nabi, ibu karo sopo nak? Ibu karo sopo? Bayangkan yang masih punya ibu meninggalkan ibu sendiri, kira-kira nangis napa mboten? Maka derian tangisan Uwais Al-Qarni sebagai rindu kepada Nabi, dan dia mempunyai tanggung jawab yang besar ibunya. Terpaksa dia nuruti nopo ingkang pun cegah kalian ibune, sampai piyambakipun sedo boten saged kepanggih kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pertemuan dengan Nabi Muhammad status, saat ia bisa beriman dan bertemu maka statusnya menjadi sahabat. Sinaoso iman, hidup meningi hidupnya kanjeng Nabi, tapi derek pernah kepanggih, maka sehebat apapun namung saged dipun sebat kalian sebatan tabi'in, tabingin para pengikut para sahabat. Mulai kamekaten pertemuan kita kalian tiang-tiang soleh, mudah-mudahan bermanfaat dunia akhirat. Allahumma minimal saged kangge tambah ati, sebab ati kita niku sumpek niku perapatan werna. Sumpeknya hati kita menika disebabkan 5 perkara. Hati sumpek, hati enek, hati rupek, sebab setunggal suami istri. Yang kedua anak. Yang ketiga disumpekaken mergo tangga. Yang keempat disumpekaken mergo rezeki utawi duit. 7 bulan boten udan berarti oleh ora panen sepirang tahun. Kita jenengan boten gada duit lega napa pegah. Sumpek niki Pak Din wonten nggih, sebab-sebab sumpek niku wonten papat. Gadah duit, tanggane apik, anake solih-solihah, ning nek bojone rewele pole alaihim waladhdallin. Amin. Bapak-bapak betah tenguan mboten? Mlebu mentu maning. Mentu maning mampir nang warung rada kemping rong jam bisa cekakakan. Kur gara-gara bojone nek ngomong kaya asu gemblung. Lah nggih. Iki sami ibu-ibu pun mboten nggih sami kalian bapak. Bojone apik, mohon maaf, bojone apik, anake solihah, tanggane ramah-ramah. Ning lanangane jenengan alin duit medhitite pol-polan. Derek duit besok nak kupluk.
Kira-kira ibune betah teng omah? Mboten betah. Begitu juga istrinya saya, tanggane saya, ekonominya saya. Ning mohon maaf, ditelepon kalian Pak Polisi, Mas, Bu, mohon maaf, anaknya jenengan teng kantor polisi. Kenapa sih nyolong motor? Sumpah nama mboten? Kepripun harus membayar denda berapa? 10 juta. Dipun tebus. Seminggu kemudian ditelepon mani kali Pak RT karo Hansip. Yuri kan ini cepat, kenapa sih? Anaknya jenengan metengi randa. Sumpah Pak. Bojone apik, anaknya saya, duitnya saya, ning kali tangga boten wabu. Mentu kamu mah melirik kabeh, meja ora nasi takon, sumpek no beden. Lah, sumpek-sumpek yang semacam itu bertemu kalian tiang kathah napa malih tiang-tiang kang soleh, insyaallah jenengan ora kaya utang-utang. Allahumma amin. Tombo ati iku limo perkarane ingkang dingin maca Quran sak maknane kaping pindho dikir wengi ingkang suwe kaping telu wetengira ingkang luwe kaping telu wetengira ingkang luwe Allahumma sholli wa soleh kanca nono sapa wonge bisa nglakoni limo insyaallah Gusti Allah nyembah dono insyaallah Gusti Allah nyembah sistemnya biji sama diwalik jadi 6 dan nomor-nomor kangsot jomrina yo 5 untuk mengobati hati ingkang sumpek ingkang nomor kaping sepindah ini punika maca Al-Quran sama saged mboten Bu enak napa pahit mangke Al-Quran pahit jenengan mboten saged kaping kali zikir wengi ingkang suwe
jam 2:30 malam Allah sudah mempromosikan melalui hadis nabinya, siapa yang akan minta dikabulkan, siapa yang istighfar diampuni, siapa yang punya hajat ditutupi kali pangeran. Ning jam 3 jenengan, jam 3 bengi, kira-kira bojone jenengan sare napa tangi? Sare. Sing tangi apane? Balane. Saat manusia nasu niamun, manusia tertidur, proposal berhenti. Utawi minimal 1, 2, 3 yang bangun, proposal lancar. Supaya permintaan kita lancar, mintalah di waktu-waktu yang lain. Maka ada yang disebut dengan barokatuz zaman, berkah yang ditempelkan di zaman, bahwa malam dan siang ini lebih saya dalu. Sholat malam 2 rakaat dibanding dengan sholat sunat siang di 2 rakaat, maka kualitas bobotnya persis saya sholat wonten ing wekdal dalu. Bermohon munajat di tengah malam dalu niki langkung saya daripada berdoa di siang hari. Ning jenengan dalu-dalu jam 3 kan cekeli tasbih dikir, kira-kira bisa hubungaken pirang hubungan. Sepisan be kadang-kadang urung tutup tiba ciklok maning subhanallah Allah lelo tiba maling mboten bapak-bapak, tapi nek ibu kok mboten beda kecuali nek ngitung duit. Bu nya duit disetegem Kang Pak Kuwu, kira-kira pada tiga orang ngitung cerdas. Karena apa? Menungso terutama ibu-ibu niku pikirannya pikiran duit, matanya mata duit, tangannya tangan duit. Kalau merema ora ketiwat ora wedon karena mata duitan. Ternyata obat yang kedua juga angel, abot. Yang ketiga, sholat ungi lakonono, apa manikon sholat kon jegong jetel tasbih wis rasane pamaning jengkelat, jengkelit. Padahal hakikatul insan, manusia hakikate kulikotipun dameli sujud untuk bersujud. Kula maos niki kesim khotimah. Kula maos tunggalipun hadis annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah murabi makbaratin wa firyatin murabi qabri. Rasulullah lewat bertemu dengan kuburan. Faqala man sahibu hadal qabri. Rasulullah bertanya, siapa pemilik kuburan ini? Faqalu fulan. Mereka menjawab fulan. Dalam narasi hadis tidak disebutkan nama terangnya, hanya nama samaran, fulan. Kenapa? Kemungkinan dia orang terhormat. Kalau disebutkan nanti seketika apa yang disampaikan Nabi tidak sesuai, buat enak Pak. Ternyata Nabi mengatakan roknatani khofifatani ahabbu ila hada min baqiyati dunyakum. Sholat 2 rakaat kilat itu lebih disukai bagi mayit-mayit yang telah mati dibanding kelak dihidupkan kembali diberi dunyo jenengan sedoyo, dibanding diparingi dunyo saisine lebih baik melaksanakan sholat rongre. Maka bersyukurlah kita yang masih punya angan-angan dan masih bisa direalisasikan. Ayah kita, ibu kita yang sudah mati niku uleh kepengin urip maning niku boten saged Pak. Apa tujuannya? Ingin hidup kembali di dunia dan ingin bersimpuh di hadapan Allah di atas sajadah, meneteskan darahnya, meneteskan mata airnya karena bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ali Zainal Abidin ini cucu baginda Rasul. Sholat dia bersolat setiap malam hanya 1000 rakaat. 1000 rakaat berarti pirang salaman? Pirang salaman? 500? Ya enggak 1000 Pak. Setiap rakaat assalamualaikum, assalamualaikum. Pira? Sepisah berapa bido? Ya berarti 1000 salam. 500 juga benar. 500 paket. Bukan ya pulsa paket. 1000 rakaat 500 paket salaman. Kenapa? Awalnya 2 rakaat Allahu Akbar dalam sujud, ya Allah terima kasih saya bisa menyembahmu, bersimpuh di hadapanmu. Salam kepengin sembahyang maning, salam kepengin sembahyang maning.
cuma bisa 1000 rakaat. Jenengan umpami mawon teng mriki salat tarawih nggih mboten 1000 rakaat lah, tapi suratane niki suratan Al-Baqarah rakaat pertama. Kira-kira sampean kuat terus ngesuk kasih gelem pangkat? Mboten. Jenengan sholat tarawih kepengennya kayak kinjung jauh budal kudil bahkan kayak pitik dan soten mangan grontol tol. Pulau badai tarawih bocah nom cokan rembugan. Yuk pada tarawih nang imam sing paling cepat. Niku Dumat Muhammad umatnya Nabi Sulaiman gue. Umatnya Nabi Muhammad niku nek sholat sikile kudu ngadekan abu. Ini karena tiang Sumberjo memang kualitasnya asli maklum jauh dari Nabi, insya Allah dipun tampi Allahumma sholat rekoso. Yang ketiga weteng miro luwe nono. Kulo nek ningali Kiai Zam-Zami bisa, ningali Kiai Nuruddin bisa, ningali Kang Maman Bu, Kang Simin batin kulo salah nggih bisa ge. Lho weteng-weteng Kang Maman kulo niki weteng priye dakwah ora kuat kan luwe. Dari naik bebu mereka kayak kita angkat tempo pada kering-kering ada potensi. Ternyata puasa juga kan kemudian yang keempat kelima satu Quran, loro dzikir, telu sholat, papat puasa niki kabeh bil pahit. Tinggal yang terakhir ngalim soleh konco nono. Ketemu kalian tiang saya kados ngaten jegong jegang diparingi wedang udut karo nyangar-nyangar jegong penandang ora apa-apa. Angel nopo abot kepenak nopo abot kepenak nyatane wong kedung wong jalang kasing niki cara hitung-hitungan Pak Kuhu kata sing makat apa kata sing bolos. Orang bolos kok absen, bolos sih mau makan ya. Dan niki maka satu jalan mudah dan kita alhamdulillah dalu menika saged kangge ngobati ati di samping pahalanya luar biasa. Makailah teng Al-Qur'an, ciki dari Al-Qur'an. Yang kedua bocah raja mulutan. Bapak kepala desa yang diwakili oleh Bapak Sekdes cara ngene kula cari anyar nggih jenengan nggih. Oh mudah-mudahan dongakaken cari anyar cari baru, mudah-mudahan punya kesempatan semangat baru, amin. Punya kinerja baru, punya rumah baru, punya mobil baru, punya istri baru, amin. Bapak Rubbama fatahallahu wijhadat ta'aruf fala tubali inqala amanu. Niku Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Kadang Allah membuka satu pintu makrifat. Makrifat itu paham karo karepe Gusti Allah. Niki makrifat. Paham kalian karepe Gusti Allah. Mohon maaf panjenengan percanten nek Gusti Allah niki sing damel dunya. Percanten mboten? Percanten. Terus sampeyan percanten bahwa sampeyan marung niki laris semata-mata karena Gusti Allah dudu karena murai, sampeyan masih percaya? Nek sampeyan ora pati percaya nggih, sampeyan susah pun. Berarti sampeyan ora pati makrifat karo Gusti. Wonten buah tek tengene kula niku duren. Teng mriki niki buah sing seget siwet saya buah napa? Ada buah pelem, wene, wandel, manis segala macam. Terus sampean sanjang Kang, peleme sampean kok apik. Oh tak semprot nanyong. Tak semprot nanyong. Tiang sanjang tak semprot nanyong ulihe kowe apik gara-gara disemprot. Berarti tiang menika mboten makrifat karo Gusti. Senajan disemprot kayak prot-prot nek Gusti Allah ora resaken ora bakal mo. Berarti kan itu dari makrifat. Sampean numpak lampah teng pinggir dalan. Dalane kan wis cor-coran nggih. Numpake motor lidik apa banter? Banter mawis suarane motor anake jenengan bayar-bayar kayak kucing gelut. Wah. Sampean kok dadakan keserempet tiba.
keserempet sampean. Ya Allah, alhamdulillah jenengan putus tiang kan ngelingaken kula eling jenengan, apa malah jenengan mencicil sama si nabrak ya? Anake sapa, bakat nduke sapa? Kewenangan ku anake nungsuhe jenengan kira-kira jenengan jengkel napa mboten? Lah nek jenengan jengkel berarti urung bisa makrifat kali Gusti. Dan iki Pak Angel, Pak. Kadang manusia dibuka pintu makrifatnya, fala tubali ingkola amaluk. Jangan kau risaukan karena amalnya baru sedikit, baru saja tobat. Maksudnya bisa makrifat bahasa nuking lemboni, tidak usah mikirkan. Karena Malik bin Dinar, seorang laki-laki hartawan, bangsawan, poya-poya hidupnya, tapi dia tiba-tiba diistibah, ditarik sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fudail, sami seorang kaya raya, hidupnya pesta pora, dalu dugeman, Pak. Betul-betul dugeman ya. Berarti anaknya dengan soleh-soleh. Dugeman main wedoyan, tapi tiba-tiba diistibah kalian Allah menjadi waline Gusti. Padahal ngamali dereng ngonten. Kiai yang sujudnya ngantekan batu yang menonong, rampung menonong dadi reng. Subhanallah, ora marifat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, sehingga tidak terpengaruhi oleh amal manusia. Ngamal kita di hadapan Allah remeh. Ya, Allah tidak pernah menghiraukan amal-amal kita karena Allah pemberiannya sangat besar, maka amal kita di hadapan Allah remeh. Allah tidak menghiraukan. Mulut diangkat sebagai kekasihnya, kadang bukan karena banternya sujud. Tapi yang perlu saya garis besarkan, kenapa orang itu diangkat wali? Ada 4, Pak. Yang pertama, dia karena ilmunya. Pulang pesantren, orang tahu kukrupan, nek katokan nutupi dengkul, dolanane cokan bal-balan. Tapi mungkin suatu saat dia meskipun icik-icik tunduk, ya ibadah kanthi membang dan didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apresiasi anak yang ngaji terus ngaji. Karena ilmu itu adalah salah satu bagian dari bagian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dididik anaknya, jangan tekan dadi anak sing ora ben. Dadi anak pinter gampang. Institut perguruan tinggi 1 tahunnya itu ratusan ribu mengangkat sarjana, tapi dadi wong bener niki langka. Mula anak jenengan di samping bener kudu pin, lah wong tuane kudu ndit. Lamun wong tuwa kliru mimpine, alamat bakal ketun burine. Wong tuwa lara kondur ing ngarsa pangeran, anak putune rame-rame rebutan warisan. Anak putune rame-rame rebutan warisan. Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adadama Isolatan Daimatan Bidawami mulkilahi. Solatan Daimatan Bidawami mulkilahi. Pintu nilainya ngurangi ngantuk bae sih. Yang kedua, al-imamul adil, menjadi pejabat yang adil. Ini adalah bagian tiang-tiang yang akan mendapatkan kesempatan menjadi waline Gusti Allah. Kenapa?
karena keadilan di dalam menentukan sikap niki menjadi pengayom bagi masyarakat. Tiangnya sambil dongakaken tiang-tiang ingkang menjadi pemimpin ingkang adil. Adil itu artinya kepada orang dan istrinya itu sama. Kalau salah yang katakan salah. Senajan musuh naik bener ya angel. Mudah-mudahan Pak Kades, Pak Sekdes dipun paringi kalian Allah menjadi pemimpin yang adil. 7 orang kelak akan mendapatkan naungan, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang nomor pertama adalah Al-Imamul Adil. Yang ketiga as-sakho. Kalau orang menjadi ingin palingnya Allah, as-sakho. Sakho itu namanya, maknanya pemurah, loman, mulai, bahasa Inggrisnya cangcung. Paham? Mulai loman, tapi kategori as-sakho mulai roman pemurah menurut agama bukan cangcungnya kepengen minuman cangnya kepengen mendem cung. Tidak. Kategori kalimat yang digunakan adalah as-sakho niki maknanya pun cangcung di dalam bidang kesainan. Yang terakhir kulato uhus solihin, wau tambah tobo ati yang kelima, kumpul kalian tiang soleh suwe-suwe dadi tiang soleh lah. Sampun dadi tiang soleh berarti dados tiang ingkang sae. Wallahu yuhibbul muhibbin, wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku seneng maring bapakmu sinin wong sing gawe bagus kalian Allah Subhanahu wa taala. Kesepuan Bapak-bapak haji, Ibu hajah, wali murid, khutamil Quran, Baitul Hikmah ingkang alhamdulillah khatamanipun dipun isi kalian lare 180 nggih. Ndoge tiba. Luar biasa, apresiasi. Kita doakan agar anak-anak ingkang sami khataman Al-Qur'an dadoso generasi pelopor sanes provokator. Amin. Menjadi generasi perintis bukan pewaris, menjadi generasi pengais bukan pengemis, menjadi generasi yang berkarakter sanes generasi ingkang karaten, menjadi generasi yang luar biasa bukan hanya biasa di luar. Nek kon masjid malah nang latar dolanane sekelane botol karo gitar. Menjadi anak-anak yang beradab bukan menjadi anak yang biadab. Dalam kata agama menjadi anak yang solih dan solihah. Allahumma amin. Grup Rebana Hadroh kakung putri ingkang kakungnya pinten niku? Sekawan gangsal nggih. Gangsal mawi ireng-ireng kabeh. Mudah-mudahan menjadi anak ingkang ganteng, wangi galeng. Wangi. Terus ini kan musawakil banget, putri-putrinya cukup luar biasa, wajahnya senyum dan guyu karena ada bakat awake dari anak sing lemu. Mudah-mudahan kita doakan mugi menjadi anak ingkang soleh solihah. Allahumma pirawuh ingkang kula hormati, ngalam dunya ingkang kita tempati menika dipun sebat sebagai alam imtihan utawi darul imtihan, tempat ujian. Kenapa harus diuji? Karena saat kita berada di alam zat dan wujud kita adalah hakiki, yaitu wujud ruh. Nabi Adam belum berwujud jasad, semuanya masih menjadi satu. Saat kita di alam ruh itu Allah mengencangi kita. Ngertos ngencang betul? Allah membundeli kita. Bahasa Arabnya akad. Akad itu bundelan. Kalau kita sudah beli di akad, berarti kalau kita beli sudah ada akad, berarti sudah dibundel. Maka setelah dibundel, orang lain membeli tidak sah, karena itu sudah bundelan kita. Allah mengikat kita dengan sebuah pertanyaan. Qala rabbukum alastu birabbikum. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kulon dengan sedaya dipun tangleti, bukankah saya Allah ini Tuhanmu? Qalu bala. Semua ruh kita buhruwe
pejabat utawa ruweh penjahat, ruweh insinyur utawa bakul siwur, ruweh presiden, bupakul, pepsoden, semuanya ittifaq qalu bala, kita mengakuinya bahwa Allah adalah Tuhan. Kemudian itu substansinya dalam bahasa di Darul Imtihan desa dunya menika inggih punika la ilaha illallah. La ilaha illallah niku kalimat sakral, kalimat yang luar biasa. Sebab dengan kalimat la ilaha illallah ini kafir menjadi muslim. Bukan hanya itu, yughfar lakum, dosa-dosa kekafiran 80 tahun kok kafir, mau mengucapkan la ilaha illallah diampuni segala dosa-dosanya, Pak. Itu kalimat luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad pernah menyampaikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Tiang ingkang kersa ngucapaken la ilaha illallah niki dijamin mlebu swarga walaupun nate nyolong, walaupun nate zina. Bukan berarti ini adalah sosialisasi dan mendukung perzinahan, bukan. Ini membuktikan betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Sampai setiap doa kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Kemudian wa adkhilnal jannata ma'al abror. Semua manusia punya impian kelak kehidupan yang kedua di alam akhirat, yang kita tempati adalah surga, dan kunci surga Allah telah memberikannya dengan akad itu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Bu, kira-kira mlebu surga kali mlebu neraka gampang pundi? Gampang neraka? Aneh mungkin. Jenengan pun gak ada kunci neraka. Sampean suruh masuk rumah, rumahnya terkunci, mboten gak ada kunci. Kalian masuk pada sebuah rumah malih, dipun paringi kunci, gampang sih wis gak ada kuncinya, nopo gampang yang dereng gak ada kuncinya? Gampang yang sudah ada kunci. Nek panjenengan nganggo analogi niku, insya Allah wong-wong Bringkeng, wong-wong Sumber Jaya, insya Allah nemben gampang mlebu swargane. Allahumma. Sebab kita sudah punya kunci swarga, ini punika kalimat la ilaha illallah. Tetapi untuk masuk surga, kalau tidak diuji tidak serem. Maka Allah membuat tempat ini punika dunya ingkang diarani Darul Imtihan, desone uji. Kita semua sedang diuji. Di mana? Di dunia, dan dunia ini adalah tempat ujian. Karena tempat ujian maka sangat berarti. Di semua ini dipasang CCTV, Bu. Dunia niki dipasang CCTV. Masuk kepada dalam porsi hataman Al-Quran, jenengan apal insya Allah surat yang kalau dibaca menakutkan sekali, yaitu surat Zilzal atau Zalzalah, lindu. Ngertos lindu betul? Nek teng Ciamis lini. Teng mriki napa? Lindu, nggih. Sokan wonten lindu mboten teng mriki? Mboten nggih. Syukur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha. Zulzil, zilzal,
Zulzil berarti kata kerja, zilzal kata benda. Jika zulzil zilzal dikatakan 2 kali, maka berbeda maknanya dengan dikatakan 1 kali. Idza zulzilatil ardu, seandainya ini bukan Al-Quran, cuma idza zulzilatil ardu titik, tidak ada zilzalah. Ini maknanya jika terjadi gempa yang tinggi hancur ke bawah, yang di atas turun ke bawah, yang di bawah turun ke bawah, niki maknanya pun zilzal. Zilzal jika diucapkan 1 kali, maka lindunya hanya yang dari atas runtuh. Okay. Jika diucapkan 1 kali, jika diucapkan 2 kali, maka bukan yang di atas ke bawah saja, tapi yang di bawah ke atas, yang di timur ke barat, yang di barat ke timur, bertaburan semuanya. Itu dinamakan idza zulzilatil ardu zilzal. Dulu orang tua kita, nenek-nenek kita, bapak-bapak kita, kalau sudah ada lindu pasti sholat 2 rakaat, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu buka mujarobat, lindu rebok liwon, bakale arep anak besanan adu gili. Wonten Bu, dulu itu bakale ge Jumat kliwon, arep anak panganan lebih larang dari biasanya, karena cara hitungan siji musuh 5, siji panganane 5 wong sing mangan, mesti arep lah. Dulu sakral. Maka ketika zaman sudah modern, zaman yang sudah begitu dekat dengan kita, di tangan kita, lindu hanya merupakan berita di televisi, lindu hanya ada di WA, orangnya santai-santai saja. Seketika Allah sudah mengingatkan lindu dengan lindu yang sangat luar biasa, tapi manusia tidak merasa punya dosa, maka kelak akan digoyang dengan segoyang-goyangnya, bukan dari atas runtuh ke bawah, tapi dari bawah muncrat ke atas, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Isi perut bumi muncrat ke atas, yang disebut dengan kejadian kiamat. Kiamat itu kejadian. Kalau sama waktu, jam, detiknya ditentukan, itu namanya sana. Kalau kiamat hanya kejadiannya, sana adalah waktu kiamatnya. Setelah terjadi demikian, waqulal insanu, malah manusia bertanya, apa ini, apa ini, apa ini? Inilah yang disebut dengan saat kiamat ditutup, kelak di akhirat kita kembali menjadi alam arwah di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan dan kita diberi casing yang baru. Di sana kita saat dipertanggungjawabkan ada kalimat yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Bumi yang kita pijak, rumput-rumput yang kita lewat, ternyata yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Bumi ini akan menjadi saksi yang akan meringankan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini malam Ahad weekend, yang anak-anak muda seharusnya dugeman, motor-motoran atau gaplean di pinggir jalan, tapi semuanya bisa kumpul dalam kebaikan. Insya Allah tanah yang kita pijak ini akan membela kita, mengantarkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tetapi kita simak diuji kalian Allah, diuji di dunia apakah masih bisa cekelan kalimah la ilaha illallah. Tetapi orang ujian harus dibimbing, maka Allah nurunkan bimbingan, yaitu para nabi. Banyak pun nabi, benar-benar jumlahnya 124.000 nabi dalam kitab Qatrul Huwais. Dari 124.000 nabi terpilihlah 313 rasul, 313 rasul. Angkanya bukan 212 tapi 313. 313 niki rasul utusane zat kang mau ageng. Kalau 212 niki pendekar wiro
sableng. 313 dikerucutkan lagi menjadi 25 yang wajib diketahui. Siapa yang apal Nabi 25? 50.000 dari saya, 100.000 dari Bapak Kades, dari Bapak Sekdes. Ayo, siapa yang apal? Nabi hanya 25. Apal Bu? Langsung Bu? 50.000 saking kula. Sekdes siap 50.000 kae? Ya siap Bu. Ayo ngaco. Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Ayub, Yusuf, Ayub. Langi. Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub. Langi Bu nggih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun dan Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Yuk, ya Rasulullah. Malah menang. Ya Rafi'asa. Matur nuwun dari ngawur-ngawuran. Dzikrul anbiya ini ibadatun, menyebutkan nama-nama para nabi niki diitung ibadah mungguhe Gusti Allah. Ning kita tingali anak-anak kita lebih baik nyanyi-nyanyi daripada nyebut nama nabi. Wis nyanyine sakitnya tuh di sini di dalam hatiku sakit nggih boten. Hari ini man ana lakum kaifama hukum kaifama Subhanallah, dari 25 nabi ini terpilih menjadi 5 yang disebut ulul azmi. Nabi yang kuat, kukuh, sabar, tabah di dalam menangani rintangan. Dari 5 ini maka ada satu nabi yang ranking 1, yaitu junjungan agung baginda besar Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita kebagian nabi yang rankingnya ranking 1. Siapa? Nabi Muhammad. Nanti hadiahnya buat jenengan. Bersyukurlah kita menjadi baginda Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa kita menghormati Nabi Muhammad? Generasi 30 sebelumnya Nabi
Nabi bapaknya sampai ke 29, yaitu Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim. Dulu telah merindukan dan mengabarkan kelak di tempat ini akan hadir seorang nabi, yang nabi itu akhir zaman, yang disifati sebagai la'ala khuluqil azim. Dia menjadi Rasulullah, dia juga menjadi Khalilullah, itu baginda Nabi besar Muhammad. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum, ya Allah utuslah fihim, dari orang-orang yang di dekat Ka'bah, rasulan sebagai rusul minhum, dari mereka. Itu adalah donga Nabi Ibrahim. Nabi Isa jaraknya 600 tahun dengan baginda Nabi Muhammad. Kumpulkan semua umatnya, wahai umat-umatku, kelak ada nabi yang istimewa melebihiku. Musa itu super biasaku. Musa itu nabi yang hebat, nabi yang lemah, nabi yang akhlaknya tinggi, sehingga disangka dia sebagai nabi terakhir. Akhirnya Nabi Isa, saya bukan nabi terakhir, saya bukan nabi terakhir. Apa sih baik Nabi Isa? Nabi Isa sedang berjalan dengan 12 hawariyun. Ada anjing mati mabuk, ya, anjing mati bau busuk. Setelah bau busuk, sahabat 12, wah, wis asu, najis, mabuk. Apa kata Isa? Walaupun dia anjing, walaupun dia bau bacin, tapi gigi dan tulangnya putih. Ini menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah kasih sayangnya tinggi, sampai anjing sudah mati juga dibela. Nabi Isa ge sabar pol-polan, cuma siji. Nabi Musa ge ora sabar nek ana wong lanang dilarangi karo wong wedon. Siji tok kowe. Nabi Isa niku ora sabar, ora terima nek ana wong wedon wani karo wong cerita. Wedon wayu banget, uri lanang elek boek. Melasi apa ora? Sahabat Nabi jaluk tong apa wedon ayu banget. Ya Rasulullah, saya jadikanlah ahli surga karena bisa saya syukur. Ya, Anda masuk surga karena syukur. Dadakan mana sahabat ireng, rambutnya keriting, cuma mangsek, matanya mendelung. Gusti, saya mintakan masuk surga dengan sabar. Iya, kamu masuk surga dari jalan sabar, dari jalan syukur. Pulau Walik, wedon masuk surga dari jalan sabar, lanang masuk surga dari jalan syukur. Kali Gusti Allah dijodohkan menjadi pasangan suami akhirnya ngomong, "Duk, apa Mas? Aku biyen karo Kanjeng Nabi ditungakna bisa mlebu surga jalan syukur." Iya syukur, wong elek bojone ayu, genyong sing sabar. Wong ayu bojone elek. Mohon maaf kalau ibu-ibu kebener kok bojone kayak grandong. Disabar supaya mlebu surga. Siap, Bu? Nggih. Bojo kakak alhamdulillah, bojo elek orang ngandelor. Bojo ayu elek gembrot lemu. Jadi kalau kita sabar, apapun yang Allah berikan kepada kita adalah jalan menuju surgane Gusti. Ana wong bojone elek, ayune ora karu-karuan. Dadakan anak pendatang nganggo mobil cara mriki jarak zaman biyen jarak pacaran. Lah sampai bojone elek melu aku bayar, akhirnya gelem. Sehingga bojo wedok gawa minggat ditumpak nang nang layu mung anak. Akhirnya sing lanang ngerti bahwa bojone digawa sing lanang ngoyok ning jaran doyok karo mlayu, kira-kira kekoyok mboten? Bojoku kemenangan Nabi Isa. Mandek karena Nabi Isa sing gawe mandek. Nggih mandek karena wong buru-buru kan apa kae tenan. Akhirnya Isa tulungilah. Iya. Karo menggek wong ireng wis menggek elek. Tambah elek. Anu kenang apa? Kae bojoku digawang wong. Setelah Nabi Isa delem ayune pol-polan kayak artis, bahasa dia kayak grandong. Akhirnya temenan apa?
nggih. Apa iya ya wedon ayu bojone lanang Dun akhirnya medun. Nyung arep takon, ki bener bojomu apa udu? Udu. Bojoku sing duwe jar. Mosok wong ayu bojone elek ujare kok medun ki. Jare dudu bojomu. Temenan Nabi Musa yakin kayak bojoku aku wani sumpah temenan. Akhirnya Nabi Musa ngomong, "Nduk, tak takoni ya. Nek kowe jujur, nek kowe orang leboni, tak doakna kowe rezekine akeh, umure dawa, dadi wong sing mulya. Tapi nek kowe ngatakan leboni, tak doakna." Ora ngandel ge, sound sisteme. Nek kowe leboni, tak doakna mati. Sepisan mani tak takon kowe ya. Nggih. Kowe bojone wong lanang sing duwe jarang apa bojone wong ireng sing menggek-menggek? Jabe kula niki bojone wong lanang sing duwe jar langsung jaglek mati langsung Pak. Umpama kon Nabi Isa siki asurut nang kene kayane wong lanang pada alhamdulillah. Setiap bojo sing rewel laporna mari Nabi Isa. Nabi Isa disangka manusia yang terakhir karena bisa menghidupkan orang mati, bisa nambani wong sing ora ndek mata, bahkan tidak ada kelopak matanya dadi ana matane. Maka Nabi Isa didakwa menjadi nabi terakhir. Kumpulkan seluruh umatnya. Setelah seluruh umatnya dikumpulkan, Nabi Isa ceramah, akan datang nabi yang mulia. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di dalam Al-Qur'an nanti akan datang nabi yang lebih mulia, nabi yang lebih terhormat, nabi yang lebih hebat, yaitu baginda Nabi Muhammad, namanya Ahmad. Niki Pak, kalau Isa seneng karo lahir Nabi, bahkan wis berita-rata cerita-cerita. Biasanya cerita anak kan sawise lahir, Mbok. Paling dulu umpamane ku ngomong, "Tuakna ya anakku sing soleh, anakku sing manut." Kapan sih dikaman akeh engko nek wis bojo? Kan mau geblung, Mbok. Ibrahim, nabi-nabi sebelumnya, bahkan Isa cerita padahal Nabi belum lah. Saking senengnya. Kalau Nabi Isa kumpulkan kaumnya, kalau Nabi Ibrahim kumpulnya kaumnya dan berdoa, bahkan seorang Kristiani namanya Michael S.H. Dia menulis buku 100 pemimpin dunia yang paling punya pengaruh besar, dan ranking pertama adalah baginda Nabi. Mosok kita sing dudu nabi, dudu rasul, dudu wali kok ora gelem seneng karo lahire Kanjeng Nabi. Mula ika mekaten rangkaian kita hadir di sini, kita sami-sami ngraos bingah seneng kalian lahiripun junjungan agung Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad diutus sebagai pembimbing supaya pembimbingannya tepat diturunkan. Saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada anak yang 18 yang sudah khataman Al-Quran. Bersyukurlah sebagai orang tua dipilih oleh Allah anaknya bisa gelem apalan senejan apalannya kang surat Wadduha ya mau ya. Dari surat mana? Wadduha pun bener nopo-nopo. Betapa mulianya hati dan lisan yang Allah takdirkan untuk membaca kertas putih kosong, sampean sewek, sampean itek-itek, go gawe buang umbel, buang belek, orang masalah. Tetapi kalau kertas itu sudah ada tulisannya Al-Quran, kalau sudah tertulis Al-Quran, kok gawe buang umbel, sampean kira-kira kepripun? Dilaporna polisi, Pak. Itu baru kertas. Anaknya jenengan turunan Nabi sinten? Nabi Adam. Walaqad karomna bani Adam, saya muliakan bani Adam. Wis mulya nasabe dadakan di segi Quran. Insyaallah anaknya jenengan bukan hanya bisa mulya dhewekan, tapi bisa muliakan wong tuane. Allahumma man istadharul Quran. Siapa yang kepengen Al-Quran booming, siapa yang kepengen Al-Quran viral, siapa yang kepengen Al-Quran itu menjadi tangga pertama, menjadi bacaan yang utama, maka khafafallahu ngan walidayhi al-ngadaba, Allah akan meringankan dosa-dosa orang tuanya. Fil qabri, di dalam kuburannya, belum mati kakeknya, belum mati lagi buyutnya, belum mati lagi cagawarengnya. Wa inkana kafiroini,
walaupun kedua orang tuanya adalah orang kafir, walaupun kafir yang disiksanya 1000 derajat menjadi 100 derajat, goro-goro anak-anaknya putune gelem belajar mulai kamakatan kita dongakan mugi-mugi lare-lare ingkang maca Al-Quran derek kalian junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi